Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Berge Manual of Determinative Bacteriology pada tahun 1974, di mana menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Di mana kingdom yaitu seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Divisio yaitu sekelompok kelas yang berkerabat. Kelas yaitu sekelompok ordo yang serupa. Ordo yaitu sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran -els. Familia yaitu sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran -aceae. Genus yaitu sekelompok spesies yang serupa. Yang terakhir yaitu spesies, yaitu sekelompok organisme berkerabat dekat yang individu-individunya di dalam kelompok itu serupa. Di mana kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies semakin ke bawah, maka semakin banyak persamaannya. Klasifikasi dan taksonomi kuman, di mana klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Dalam Bergeri, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariotik. Prokariotik mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Adapun contoh prokariotik yaitu kita dapat lihat gambarnya. Sedangkan eukariotik mempunyai inti yang sebenarnya, contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Beberapa perbedaan prokariotik dan eukariotik. Prokariotik memiliki ukuran sel yang kecil dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Sedangkan eukariotik memiliki ukuran sel yang besar, lebih besar, sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Adapun contoh gambarnya yaitu contoh sel eukariotik yakni sel hewan. Kita dapat lihat gambar tersebut. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti pada kloroplas dan dinding sel yang keras. Prokariotik bersel tunggal atau uniseluler, dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Dapat kita lihat. Nomenklatur atau pemberian nama, sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Nama kuman tersebut terdiri dari nama genus dan epitedon specificum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epitedon specificum ditulis dengan huruf kecil, misalnya Staphylococcus aureus. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat.
seperti pada contoh potongan paragraf berikut, yaitu Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan Mycobacterium leprae merupakan penyakit lepra. Nama kuman yang dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan, misalnya yaitu Bacillus, yaitu batang, Clostridium pintale yang halus, Micrococcus butiran kecil, Erwinia yaitu dari nama Erwin, Pasteurella yaitu dari nama Pasteur, Salmonella dari nama Salmon, dan seterusnya. Salmonella pulmorum ditemukan pada ayam. Salmonella typhi ditemukan pada penyebab tifoid. Brucella dari nama Bruce. Clostridium welsii dari nama Wels. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus yaitu Neisseria gonorrhoeae, Syphilis yaitu Treponema pallidum, Hansen Mycobacterium lepra, Koch Mycobacterium tuberculosis, Pneumococcus Streptococcus pneumoniae. Strain atau galur adalah biakan murni atau kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat, misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biofar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti stereotip atau serovar, patopit, patofar, morfotip atau morfofar, vagatif atau fagofar. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.